sekali lagi bahwa boleh dibilang kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, artinya para guru besar berkumpul kemudian menyampaikan itu boleh dibilang sangat jarang ya. Artinya apa? Bahwa memang ketika situasi memang sudah sudah begitu menggelisahkan, mencemaskan, baru kami berbuat. Kami ambil contoh pada saat misalnya mulai awal-awal COVID. Pada saat itu akhirnya kami para guru besar menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan lockdown. Akhirnya memang terjadi di pemerintah mengikuti waktu itu PSBB, ini contohnya. Nah sekarang saat ini kami merasa para guru besar FKUI merasa bahwa ada yang salah di dalam proses pendidikan kedokteran di Indonesia ini terkait juga dengan pelayanan kesehatan. Oleh karena itulah maka kami mengingatkan pemerintah untuk tadi tetap konsisten, tetap melakukan kolaborasi, menghindari framing-framing buruk terhadap profesi kedokteran, dan juga balance gitu ya, tidak boleh ada ego sektoral. Dan sekali lagi pemerintah tidak boleh represif ya, tidak boleh asal melakukan mutasi, menutup prodi begitu. Jadi hal-hal seperti itu harusnya dihindari. Semangat kita adalah semangat bagaimana kita terus bisa menciptakan SDM kedokteran yang baik dan juga memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Prof, kalau memang pendidikan itu mahal, kenapa hari-hari ini pendidikan kedokteran itu dibuat sebanyak mungkin? Apakah kemudian kalau dibuat sebanyak mungkin jadi murah? Padahal ada persyaratan-persyaratan tadi yang Prof katakan. Apa sih sebetulnya dan berapa collateral damage yang terjadi karena pikiran-pikiran yang mungkin bukan pikiran dengan pemikiran sistem yang baik dan benar dan standar, kan Prof? Ya, yang penting adalah kalau bicara soal tadi nambah, yang penting kualitas dan baik itu tadi lembaga akreditasinya, kemudian kolegiumnya dan segala macam, termasuk juga universitasnya pun juga mesti sadar dia siap atau tidak gitu dalam mempersiapkan standar untuk pendidikan kedokteran tersebut. Seperti itu. Jadi di satu sisi memang kita ada keinginan untuk menambah jumlah, tapi kalau tadi akhirnya harus mengurangi kualitas itu tidak boleh terjadi gitu loh. Itu yang penting sebenarnya. Artinya kalau menambah jumlah harusnya dengan sistem. Ya, dan betul. Sistem itu bukan yang terlihat di permukaan kan Prof, harus turun sampai ke dalam. Betul. Dan kalau kita lihat mental model lensa mata daripada Pak Menteri ini kelihatannya lensanya kabur. Bagaimana Prof? ya itulah makanya saya bilang tadi kan ini kan kembali lagi memang kita membutuhkan perlu pendampingan. Oleh karena itulah perlu yang kita bilang komite bersama tadi. Iya, Prof. Jadi peran dari kalau kemarin kan agak jomplang, peran pendidikan tinggi ini agak, sekarang kita berharap bahwa ini artinya balance gitu loh. Jadi ada sinergi dan juga tadi peran dari suprasistem pendidikan tinggi ini untuk meluruskan ini gitu loh. Dan karena sejatinya kan hanya bisa kalau ada respect. Ya, itu dia tadi. Itu masalahnya. Ya, siap. Tadi yang hadir sekitar 70 guru besar dari 158. Ya. Mau menegaskan aja apa sisanya berarti masih dalam satu suara? Masih dalam satu suara. Jadi kan kita tahu para guru besar ini kan harus pelayanan kesehatan, harus ngajar, ada yang sedang berada di luar negeri, ada yang sedang di luar kota. Jadi memang tidak mudah. Tapi kita surprise 70 guru besar itu bukan main-main bisa hadir di sini. Tadi Anda lihat sendiri para guru besar tersebut gitu. Karena kan memang mereka punya kesibukan, ada yang sedang di luar negeri, ada yang sedang sebagai akreditasi untuk kegiatan akreditasi. Jadi ya mereka memang pelayanan kesehatan juga ada. Jadi bukan berarti, tapi mereka berkomitmen yang ada di sini benar-benar bertanggung jawab mengenai pernyataan ini. Prof, apakah ada kaitannya dengan sebentar lagi Hari Kebangkitan Nasional, Prof? Ya, saya rasa ini kan UI hari ini tentu tergantung dari teman-teman fakultas kedokteran lain bagaimana juga merasakan hal yang sama, ya silakan untuk melakukan kegiatan gitu. Oke, lagi.